Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi bersama Ibu Guru Eka. Hari ini kita akan belajar kembali pada buku tema 1, subtema 1, yaitu organ gerak hewan, pembelajaran 3. Nah, sebelum kita belajar, anak-anak silahkan siapkan buku tematik dan alat tulisnya. Baik, disimak ya videonya sampai selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran 3 dengan muatan PPKN dan IPS ya. Baik, silahkan dibuka bukunya pada halaman 19. Pada halaman 19 ya. Mari kita baca bersama. Made berkunjung ke peternakan sapi milik Paman Dede. Paman Dede mengajak Made untuk membantu mengumpulkan urin dan kotoran sapi ke dalam wadah penampung. "Ini bau sekali, Paman," kata Made. "Benar, Made, ini memang bau. Tahukah kamu, meskipun bau, urin sapi ini sangat baik untuk digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk cair organik. Tanaman akan tumbuh dengan subur, cepat berbuah, dan cepat berbunga," jawab Paman Dede. Ketika Made dan Paman Dede sedang mengumpulkan urin dan kotoran sapi ke dalam wadah, tiba-tiba Pak Haji datang dan meminta urin sapi milik Paman Dede untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Paman Dede pun memberikan sebagian urin sapi tersebut kepada Pak Haji. "Paman, kenapa urin sapi itu diberikan kepada Pak Haji? Kan sayang, Paman," tanya Made. "Iya, tidak apa-apa, Made. Kita sebagai sesama manusia harus saling membantu. Apabila ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus ikhlas dan suka rela memberikan bantuan. Kita manusia adalah makhluk sosial, artinya kita tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain," jawab Paman Made. "Dan ingat, Made, saling membantu sesama itu merupakan salah satu bentuk dari pengamalan dari sila Pancasila juga loh," tambah Paman Dede. "Iya, aku ingat, Paman. Kalau tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab kan, Paman?" tanya Made. "Iya, benar sekali, Made," jawab Paman Dede. Nah, inilah anak-anak ilustrasi dari cerita Made yang membantu pamannya. Dari ilustrasi ini, mari kita pelajari nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Nah, di dalam sila terdapat nilai, yaitu pada sila 1, masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Pada sila kedua, mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pada sila ketiga, diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Pada sila keempat, sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Dan pada sila kelima, mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Jadi inilah nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Contoh sikapnya seperti apa? Contoh sikap sila pertama yaitu contohnya Joni melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Contoh sila yang kedua misalnya sila yang kedua misalnya setiap warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Itu adalah contoh ya, contoh dari nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, anak-anak, nanti kalian buka bukunya pada halaman 23. Kalian akan melihat tabel di situ. Nah, ini adalah tugas PPKN. Jadi kalian jawab pada tabel nomor 1 perilaku atau sikap yang merupakan contoh dari nilai-nilai Pancasila. Kalian tuliskan, kemudian kalian beri tanda centang pada
sila keberapa sikap tersebut, sesuai ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, seperti yang kalian tahu bahwa kita ini tinggal di negara Indonesia, maka kita harus tahu letak geografis Indonesia ya. Jadi kita masuk pada muatan IPS. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Jadi nanti kalian bisa melihat sebuah peta di sini. Ya, ini sebuah peta. Mari kita baca. Nah, batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya, yaitu lihat di sini di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Kita lihat ke petanya kembali. Jadi di sini ya, Indonesia dari barat sampai timur. Di sini di sebelah timur Indonesia berbatasan dengan ini Samudra Pasifik dan negara Papua Nugini ya. Lihat di sini, perhatikan, Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Ini adalah sebelah timur ya, batasan dari sebelah timur dan seterusnya. Nah, anak-anak, selanjutnya sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Nah, itulah batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya. Kemudian ada juga yang disebut dengan letak astronomis, yaitu suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu apa? Ini contohnya, dilihat lagi ya. Garis lintang di sini. Ini garis yang mendatar begini, yang datar mengelilingi bumi, ini disebut dengan garis lintang. Sedangkan garis yang dari atas ini ya, dari menghubungkan kutub utara, di sini kutub utara di atas sebelah sini. Nah, garis ini yang lurus ke bawah ini yang menghubungkan utara dan selatan, kutub utara dan kutub selatan, disebut garis bujur. Ini ya, garis bujur ya. Itu dia anak-anak ya. Nah, itulah letak Indonesia berdasarkan letak geografis dan astronominya. Selanjutnya kalian bisa buka pada halaman 25. Dilihat pada halaman 25. Nanti kalian akan menemukan kotak kosong ya. Di sini Ibu Guru sudah isi dengan contoh. Jadi gambarlah sebuah peta sederhana mengenai luas dan letak daerah tempat tinggalmu. Jadi daerah tempat tinggalmu ya. Daerah tempat tinggalmu. Sini. Nah, kalian bisa gambarkan sesuai dengan yang ada di contoh ini, tapi sesuaikan dengan daerah rumahmu. Kalau tidak ada sungai, jangan dikasih sungai. Kalau tidak ada sawah, ya jangan dikasih sawah ya. Jadi sesuaikan saja. Nanti difoto, kemudian dikumpulkan ke Ibu Guru ya. Di sini di contohnya ini rumah Kaila. Ini contohnya, ini rumah Kaila. Terus garis-garis ini, garis-garis yang kosong ini adalah jalan raya. Jadi nanti kalian gambar sesuai dengan jalan di rumah kalian. Setelah itu di sini juga digambarkan pohon besar, ada kolamnya. Nah ya, misalnya di rumahnya Fatir, misalnya ada masjidnya, ya digambarkan di sini ada masjid seperti itu ya. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu Guru berharap kalian bisa memahami materi yang Ibu jelaskan barusan. Ya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channelnya Ibu Guru ya. Kemudian tonton sampai habis videonya, oke? Baik, terima kasih anak-anak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.